Oke, saudara, terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hadir pada pagi hari ini. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian, semua apa yang gereja ini lakukan atau saya lakukan, saudara, tidak ada indikasi untuk saya mengada-ngada atau cari sensasi atau cari situasi yang sedang ngetren atau sedang populer gitu ya. Saya tidak pernah ada pikiran sedikit pun di dalam pikiran saya, hati saya. Semua apa yang saya kerjakan di tempat ini, kalau tanpa arahan-arahan Tuhan, saya tidak pernah melakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti kalau saudara melihat di tempat ini ada batu dan ada sebuah patok, ini mengingatkan akan bagaimana Tuhan bergerak dalam gereja ini, dalam kehidupan kita, saudara. Benda-benda ini tidak saya sakralkan atau saya keramatkan terus tiap hari tertentu kita siramin minyak, kita kasih bunga tertentu gitu, karena ada nilai historinya, ada nilai sejarahnya begitu. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya itu Tuhan yang mengerjakan, saudara. Nah, ketika Tuhan arahkan ada histori tentang batu ini tanggal 1 bulan 7 ya. Ini bulan 6, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita masih kontrak tempat ini, saudara, saat itu ya, Tuhan arahkan saya pas waktu mau perjamuan kudus seperti ini. Beberapa pengerja yang tinggal di rumah sama saya antar drop di gereja. Dan tiba-tiba dalam perjalanan itu Tuhan ngomong begini, "Nak, ikut aku ke tukang taman." Saya pikir waktunya ini mepet, saya mau khotbah, saudara. Tapi saya mau belajar taat mendengar suara Tuhan. Singkat cerita, saya drop pengerja istri saya, saudara, di tempat ini, dan saya pergi apa yang Tuhan arahkan untuk pergi ke tukang taman. Pagi-pagi di Pamulang belum buka tukang taman, sehingga saya cari ke Pondok Cabe sana, dekat bandara, lapangan terbang, saudara. Sampai di sana, saya ada baru satu orang yang baru dibuka begitu, dan saya tiba di situ, saya menghampiri. Setelah sampai di situ Tuhan ngomong begini, "Nak, lihat batu-batu itu." Saya lihat batu-batu, ada tumpukan batu, saudara. Sepertinya Tuhan ngomong lagi, ambil sebuah batu satu. Ya, saya ambil satu, dan tentunya nggak ngambil, nggak mencuri, sudah saya beli ya. Saya ingat satu batu ini 35.000, saudara. Ya, dia tadinya panah pagi-pagi, "Pak, ini batu dari Gunung Kidul," katanya. Jadi mahal kalau sini. Batu tadinya minta 75. Yang benar saja, pagi-pagi ini berkat nih Mas, rezeki. Uang saya 35.000. Cuman itu di dompet saya, saudara. Tidak ada yang lain. Saya keluarkan, saya ambil batu satu ini. Saat batu ini saya bawa, saudara, di mobil, saya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, batu ini buat apa? Dan tidak ada hubungannya dengan khotbah saya." Tapi Tuhan itu sepertinya menatap saya dengan tersenyum, ya. Ya, memang saya nggak ngerti gitu, tapi Tuhan itu ngerti, saudara. Saat itu ya sudahlah, saya mau taat aja. Sampai di sini, saudara, saya juga bergumul, batu ini untuk apa, gitu.
Saya pikir apakah Tuhan mau ngurapin saya dengan urapan khusus hari itu sehingga saya numpangin tangan batu ini, mungkin Tuhan ngomong belah batu ini ada berliannya, ada emasnya. Ya karena kita masih kontrak saudara, wajar lah saya pikir Tuhan buat mujizat spektakuler seperti itu saudara. Saya percaya kalau seandainya Tuhan buat seperti itu pun bisa. Tapi, saudara, Tuhan tahu kapasitas saya. Kalau saya saat itu punya kesaktian seperti itu, gereja ini nggak nampung, saudara. Ya kan? Akan banyak orang datang kepada gereja ini bukan melihat Tuhan, tapi melihat diri saya. Tuhan itu sutradara yang agung. Tuhan itu punya pemikiran, pemahaman dan sangat luar biasa, sangat sempurna. Singkat cerita, saat itu, saudara, tibalah waktunya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saat saya berdiri di mimbar ini, saudara, Tuhan bicara kuat lagi. Nak, letakkan batu ini di tempat ini, bahwa tempat ini akan jadi milikmu. Saya cuma melangkah seperti itu, saudara. Saya tahu itu aneh. Saya tahu itu gila. Saya tahu itu kapasitas pikiran saya nyeleneh, nggak mungkin dan sebagainya. Dan saya juga merasakan sebagian orang mendukung, sebagian orang apalagi ini yang dibuat oleh Pak Amos. Ya kan? Dan puji Tuhan, saudara, saya selalu pegang akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengatakan begini, di mana 2-3 orang bersepakat bersatu hati dalam namaku, Tuhan hadir. Jadi dalam hidup saya, ketika saya melayani Tuhan, saudara, yang saya prioritaskan, yang saya lihat, yang terpenting Tuhan hadir, saudara. Itu yang membuat saya hingga hari ini eksis, semangat, dan energi bergairah terus melayani Tuhan. Saya tidak pernah melihat berapa orang yang saya layani. Kalau saya melihat gereja ini 11 tahun yang lalu, saya mulai dari 5 orang, saudara. 5 orang khotbah saya nggak selembut sekarang ini, saudara. Ya, nggak mungkinlah saya hari ini teriak-teriak dengan saudara gitu kan. Saya tahu saya dengan 5 orang saya mulai dari rumah saya, saudara. Kalau 5 orang itu ya kan di komplek, justru saya khotbah sekeras mungkin, saudara. Karena apa? Yang pertama sebenarnya saya pengumuman sama tetangga kiri kanan bahwa rumah saya itu ada persekutuan doa. Satu, ya. Yang kedua, saudara, saya itu mendeklarasikan dan punya iman, saudara, bahwa ketika saya memuliakan Tuhan dengan benar, meninggikan Tuhan dengan benar, firman Tuhan kan berkata, akan menarik semua orang datang kepada Tuhan, saudara. Itu janji-janji Tuhan. Nah, singkat cerita, kami mulai melangkah dan kami lakukan itu. Puji Tuhan, saudara. Tuhan itu, apa yang dari Tuhan itu selalu digenapi. Tandanya itu aja, saudara. Kalau apa yang dari Tuhan, itu Tuhan genapi. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak lama kemudian, kita bukan hanya kontrak, kita langsung bisa beli 2 ruko, saudara. Nah, itu yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Ferdi tadi naik ke mimbar, saudara, ya waktu saya masuk pun dari kantor saya nyembah Tuhan, saya doa, saya naik, saudara. Makanya belajar ini, saudara, seperti apa yang saya lakukan. Saudara mau ibadah, mau pelayanan, siapkan hati dulu dengan baik, saudara. Ketika saudara sudah mempersiapkan hati dengan baik, saudara akan mudah sekali mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Saya ketika ibadah mulai menyembah, saya di bawah udah rasakan, udah pengen nangis, saudara. Tuhan hadirat, Tuhan itu narik. Saya ngomong, Tuhan, ini jenis urapan apa? Ya kan? Saudara, ada jenis urapan kesembuhan, ada macam-macam urapan, saudara.
Saya ngomong, Tuhan, ini jenis urapan apa? Ini hari ini aku memberikan urapan kemurahan, saudara. Jadi ada sesuatu yang menarik, yaitu urapan kemurahan. Anugerah itu melimpah. Saat saya duduk, saudara, makanya saya hari ini nggak seperti biasanya. Kalau lagu mor-mor saya pasti melompat-lompat, nari-nari. Tapi hari ini saya nikmatin kemurahan Tuhan. Saya nangis. Saya merasakan kemurahan, kebaikan Tuhan. Tuhan lihatkan saya perjalanan gereja ini gitu ya. Terus sepertinya Tuhan juga mengevaluasi saya, mengoreksi saya begitu. Ya. Ada rapot merahnya sih, saudara. Saya di hadapan Tuhan. Tuhan tuh ngeliatin, kamu begini, ada kesalahan begini, ada pelanggaran begini, ada rapot merahnya, saudara, di dalam diri saya. Saya berkata bukan saya baik, ada rapot merahnya. Tapi ketika Tuhan tunjukkan rapot merah saya, saudara, sepertinya Tuhan itu menghapus rapot merah saya itu. Karena apa, saudara? Karena kemurahannya, karena kasihnya, itu dihapus, saudara. Sepertinya Tuhan ngomong nih, no, tuh, aku tuh hapus itu rapot merahmu. Apa yang perbuatan pelanggaranmu yang kamu langgar, aku hapus gitu. Terus ketika Ferdi kesaksian gitu, Tuhan juga ngomong begini, lihat nanti ya, aku akan buat. Karena aku ini menggenapi apa yang di firmanku, dia bilang begitu. Jadi Tuhan menggenapi mujizatnya dalam hidup saudara itu bukan karena manusia kita, saudara. Karena dia sendiri sudah terlanjur berbicara. Sudah terlanjur berfirman, saudara. Jadi tadi saya merenungkan seperti itu. Jadi kalau aku memberkati kamu itu, Tuhan tuh ngomong, kalau aku memberkati kamu itu bukan karena aku lihat kamu loh. Ya. Karena aku tuh udah naruh firmanku di dalam hidupmu. Dalam sekali, saudara. Kesempatan seperti itu, saudara, saya buat untuk terus, Tuhan. Ngomong terus. Saya nikmatin kesempatan itu. Untuk Tuhan terus ngomong. Nah, terus Tuhan ngomong begini lagi. Tuhan, ketika Ferdi berdiri gitu, Tuhan tuh ingetin saya. Lihat, orang-orang yang kamu pimpin, itu adalah orang-orang yang hebat nanti. Orang-orang yang luar biasa. Tuhan katakan gini, dari tempat ini aku akan menciptakan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki titel, gelar-gelar, saudara. Saya ketika Tuhan ngomong begitu itu, saya terus air mata saya nggak bisa terbendung, saudara. Karena saya ingat, saya lihat, saya ingat usia anak saya, Gloria. Tapi umur 10 tahun, saudara. Saya ingat Tuhan bawa saya umur 10 tahun mau kenaikan kelas SD kelas 5, dari kelas 4 naik kelas 5, saudara. Saya tuh nggak naik kelas. Saudara. Ya saya cerita ini sebetulnya sih membuka kartu ya, identitasnya. Malu dan sebagainya gitu. Saya, saudara, rasa malu saya itu sudah dikubur, sudah saya bunuh, saudara. Ya, saya nggak malu kalau untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan nggak malu, saudara. Tapi kalau saya malu ketika saya dosa, saya jatuh dalam dosa, itu yang membuat saya malu, saudara. Tapi kalau saya buka identitas saya, untuk apa sih, saudara? Supaya saudara dan saya itu bisa melihat Tuhan lewat hidup saya, saudara termotivasi. Mungkin saudara berkata, loh Pak Amos saja yang kondisinya seperti itu aja dibuat Tuhan naik kok. Kalau kita lihat, ya waktu habis ya. Tolong diperiksa dulu Mas handphonenya ya. Coba periksa dulu di silent atau di mana ya. Kalau ada handphone bunyi sekali lagi, berarti waktu saya sudah habis. Kita doa langsung perjamuan kudus. Setuju, saudara? Tapi jangan dipaksa, udah bunyiin aja lah. Ya biar cepat selesai gitu. Pengen bukti Pak Amos bener enggak gitu. Ya cobalah saudara bunyiin.
Ya. Nanti saya kan tutup, saudara urusan sama Tuhan nanti. Semua pulang, saudara nggak bisa pulang. Duduk aja sendiri gitu ya. Bisa Tuhan seperti itu, tapi enggak lah. Sampai di mana saya tadi? Naik kelas, saudara. Kelas 4 SD, ulangan. Saya ingat sekali, saudara, saat itu saya pakai baju pramuka. Ya, hari Sabtu, terima rapot, saudara. Waktu saya terima rapot, saudara, saya lihat tulisannya tinggal kelas. Tinggal kelas. Saya takut dengan bapak saya keras, saudara. Dan bapak saya sebenarnya memang nggak pernah tahu saya sekolah bagaimana tuh nggak pernah tahu, saudara. Jangan dicontoh ini. Semalam saya berbagi sama anak remaja kaum muda. Dari SD, SMP, STM, saudara, bapak saya tuh nggak pernah lihat rapot saya. Loh, yang mewakilin sekolah kelas ini apa? Saya tanda tanganin sendiri, saudara. Ya, saya tanda tanganin. Wali kelasnya itu ya saya sendiri, saya tanda tanganin, saudara. Orang tua wali, saudara. Orang tua wali. Jadi rapot saya dari SD sampai ST saya sekolah teknik, terus STM, saudara, ya, itu tanda tangannya saya sendiri, saudara. Jangan dicontoh. Artinya itulah keberadaan saya, saudara. Saya terima rapot, saya tinggal kelas. Rumah saya itu dekat stasiun kereta. Saya nggak langsung pulang, saya bawa rapot saya nggak berani tunjukkan bapak saya. Apa yang hendak saya lakukan, saudara? Bahasa Jermannya, saya mau minggat, saudara. Saya mau kabur. Saya mau tunggu kereta api datang, saudara. Saya mau naik kereta api, saya mau ikut kereta api itu entah kemana. Pokoknya saya kabur seperti itu, saudara. Sudah berapa kali kereta api berhenti, mau naik, sudah naik gitu. Saya turun lagi, takut juga, saudara. Ya kan? Sudah berapa kali itu kereta dari siang sampai sore itu saya udah mau kabur gitu. Tapi takut, saudara. Akhirnya singkat cerita, saya pulang. Saya kasih tahu bapak saya rapotnya. Saudara, rapotnya saya oret-oret. Yang 5 saya ganti 6, ya kan? Ya pokoknya yang merah itu saya ganti. Tinggal kelasnya saya coret, saudara, dan saya tulis naik kelas gitu, saudara. Ya sudah. Sampai seperti ini, jangan dicontoh, saudara. Ini nggak baik. Nah, artinya apa yang berhubungan dengan kesaksiannya Ferdi, saudara? Dari SD, ST, STM, saya ini sebenarnya nggak pinter, saudara. Sekolah saya nggak pinter. Makanya hari ini Tuhan ngomong itu kemurahan, saudara. Anugerah. Saya ini dari SD, SMP, ST, sampai STM, itu suka bikin masalah terus. Ya, waktu STM, saudara, Pak Yeremia, satu kelas sama saya. Kelas 1 sampai kelas 3 itu satu kelas sama saya. Pak Yeremia masih pinter, saudara. Ya, waktu STM itu, mumpung Pak Yeremia nggak ada, dulu pernah saya jidak loh pada Pak Yeremia. Saudara. Karena dia pelit bener, saudara. Untuk saya nggak bisa ngerjain, minta nyontek ya, itu Ferdi tadi ya, bagus ya. Kalau dulu anak-anak yang saya ngelihat ulangan itu, saya nggak dikasih jawabannya, saya jitak, saudara. Saya ancam, tunggu ya nanti kalau keluar nanti gitu, saudara. Itu dulu saya. Nah makanya kehidupan saya seperti itu. Sampai singkat cerita terakhir, ini belum bertobat ya, ceritanya belum bertobat. Ya. Nah, saat saya terakhir lulus STM, saudara, itu pengumuman lulus atau enggak itu karena saya itu tadi sudah bikin pelanggaran terus, saudara. Ujian Eptanas, saudara, ujian Eptanas itu waktu ujian Eptanas saya dikeluarkan sama guru pengawas, saudara. Gara-gara saya pukul gurunya, saudara. Ini jangan dicontoh. Lagi Eptanas, saudara.
Lagi pokoknya pelajaran apa gitu saya lupa. Tiba-tiba ada saya bikin satu kesalahan, saya dicubit saudara. Saya cubit, nah badan saya, kalau sekarang saudara nyubit saya nggak kerasa saudara. Lemaknya banyak saudara. Ya dulu badan saya itu ukuran celana itu 27 saudara. Kulit sama tulang dekat sekali saudara. Kondisi seperti itu. Nah saya suatu sekali bikin kesalahan waktu lagi ulangan ya Eptanas itu. Saya dicubit saudara dengan keras. Saya cubit. Nah ini karena apa? Karena saya belajar ilmu itu loh saudara. Ini nggak baik saudara. Nah jadi dicubit seperti itu saya refleks saya hajar gurunya saudara. Hari itu saya dipanggil kepala sekolah dan disuruh pulang. Nggak boleh ujian. Hari itu juga kalau nggak saya mau dikeluarkan kalau orang tuanya nggak datang saudara. Nah singkat cerita saya pulang. Wah kalau orang tua suruh datang urusannya lain ini. Nah ini saudara, saya berpikir jelek saudara. Saya cari tukang becak saudara. Saya cari tukang becak, saya ngomong, ya kenalan saya memang dengan orang-orang seperti itu. Saya cari yang agak lebih tua, saya bilang, saya minta tolong sama dia, saya suruh ngaku dia jadi bapak saya. Saya sudah ajarin bla 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 bla, nanti ngomong gini-gini, pokoknya intinya minta maaf. Datang saudara dengan becaknya, sedek di sekolahan gitu. Di sekolahan saya datang, saya lapor kepala sekolah, nih Pak, bapak saya. Terus kepala sekolah saya ngasih tahu ke ini, ya intinya Pak tukang becak ini ngomong, ya ini anak saya minta maaf Pak supaya bisa, kan sayang ini udah kelas 3 mau terakhir gitu dan segala macam. Nah singkat cerita, oke, ya udah dimaafkan, wah merdeka saudara, ya kan. Nah singkat cerita sampai seperti saya ikut ujian lagi. Saya tahu bakalan saya nggak lulus karena di sekolah itu rapot saya jelek saudara. Tiap minggu kalau nggak berantem badan saya sakit semua. Kayak seperti itu saudara bisa bayangkan. Jangan dibayangkan lah saudara. Nah kondisi seperti itu singkat cerita pengumuman saudara lulusan. Waktu 1 hari sebelum lulusan saudara. 1 hari sebelum lulusan saudara. Saya bersama ya boleh dikatakan sekarang ini gengnya gitu ya. Geng saya datangin kepala sekolahnya saudara. 1 hari sebelum lulusan saya datangin kepala sekolahnya. Saya minta paksa saudara. Saya pengen tahu saya lulus enggak gitu saudara. Saya datangin di kepala sekolahnya. Akhirnya benar saudara ditunjukkan sama teman-teman saya. Karena saya ancam saudara. Bahwa kalau saya nggak lulus sekolah itu saya akan bakar. Udah siap begitu kita sambil minum ya. Kalau normal nggak berani ya gitu. Saya ancam begitu terus akhirnya karena kepala sekolahnya datang saya teman-teman bau alkohol gitu. Akhirnya dilihatin nih rapotmu gitu. Kamu lulus gitu. Nah udah lulus saudara saya nggak datang ke sekolah. Jadi di sekolahan saya STM itu sebelum ke sekolahan itu ada terminal bis saudara. Teman-teman itu lewat gitu kan, saya palakin saudara. Saya ngomong kita nggak lulus, pokoknya grup kita ngomong kita nggak lulus gitu, saudara. Kita palakin mereka minta duit gitu. Wah ini kenang-kenangan yuk kita nggak lulus, pokoknya kita ini dapat duit banyak buat minum saudara, buat minum alkohol dan seperti itu. Nah itu hidup saya kayak seperti itu. Tapi Tuhan tuh ngomong begini, waktu saya duduk, kamu lihat itu anak yang berdiri. Artinya ini saudara. Yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan itu bukan menggenapi bukan melihat hidup saya. Tapi melihat firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya, kepada saudara. Tuhan itu mau sampaikan itu saudara. Dari tempat ini akan muncul verdi-verdi yang berikutnya. Orang-orang yang berikutnya. Anak-anak saudara saat hari ini saudara. Ngomong, berkatakan anak saudara. Saya ngomong sama istri saya, Tuhan itu sudah kasih tahu saya, Gloria itu nanti ke depannya gimana. Udah saya kasih tahu, Tuhan udah kasih tahu. Jadi saya nggak begitu ribet sama dia. Saya serahin aja, wong ini anak Tuhan kok, anaknya Tuhan, biar berperkara, Tuhan berperkara. Nah, yang pagi hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubungan dengan masih suasana ulang tahun gereja kita yang ke-11. Saya mau sampaikan tentang mengenai Yesus mata air kehidupan. Ya. Yesus mata air kehidupan ini, saudara,
Saya angkat tema ini, tentunya saya berdoa, saya apa yang Tuhan mau untuk gereja kita, untuk saudara dan saya. Beberapa hari yang lalu, saudara, ya beberapa minggu lah kalau tidak salah, tanggal 26 kemarin itu kan hari raya Waisak, saudara. Ya, hari raya Waisak ya. Ya, hari raya Waisak, hari tanggal berapa? 25 itu hari raya Waisak, saudara. Pas bukan kebetulan tiba-tiba saya nonton sebuah tayangan, saudara-saudara kita yang merayakan hari raya Waisak ini, saudara, mereka merayakan ke Borobudur, melakukan ritual, dan tidak lama kemudian, saudara, ditayangkan itu mereka pergi ke sebuah sumber mata air, saudara, yang kononnya dipercayai bahwa itu air yang suci, saudara. Nah, banyak orang mengambil air dari situ, saudara. Nah, salah satu tokoh budayawannya atau spiritualnya ngomong bahwa itu adalah simbol air kehidupan, begitu. Supaya di hari raya Waisak ini masyarakat yang merayakannya itu memperoleh kehidupan, kesegaran dan sebagainya. Saudara, saya pikir Tuhan itu luar biasa. Sebelum mereka lakukan itu, Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Temanya Yesus mata air kehidupan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bicara tentang Yesus mata air di sini, saudara. Kita melihat ada semua kepercayaan, saudara, melakukan hal yang sama. Kalau tadi teman-teman kita dari Hindu ya kan melakukan seperti itu, ngambil air. Nah, Islam pun juga mengambil air, pergi ke Arab Saudi sana, air Zam-Zam, saudara. Ya, orang Katolik pun juga pergi ke Gua Maria, saudara, ngambil air suci di situ. Orang India mengambil air dari Sungai Gangga, saudara, ya kan? Seperti itu, saudara. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian juga dalam hidup saya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada pagi hari ini, saudara. Saya mau menyampaikan bahwa kita nggak perlu ngambil air dari tempat-tempat yang seperti itu, saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi, saudara, yang perlu kita ambil pagi hari ini, bukan air yang dari sungai sana, bukan air yang dari mata air ini, bukan air yang dari mana-mana, saudara. Bukan air yang seperti itu yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi, saudara, Yesus sendiri itu adalah mata air kehidupan. Jadi saudara nggak perlu datang ke sungai sana, ke mata air sana, sendang sono, sendang ini dan sebagainya, saudara. Mandi di sungai ini, mandi di sungai itu, menyucikan diri dengan seperti itu, saudara. Melakukan ritual-ritual seperti itu, saudara nggak perlu. Kita buka di dalam kitab Sakaria. Kitab Sakaria, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitab Sakaria pasal 14. Ya. Kitab Sakaria pasal 14 ayat yang ke-8. Kitab Sakaria pasal 14 ayat 8, perhatikan di situ. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin, saudara. Jadi yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian, ketika saya merenungkan hal ini, saudara, saya mendapatkan inspirasi, input, masukan, pewahyuan atau hikmat mengenai Yesus mata air ini. Jadi kesimpulan saya pagi hari ini, bahwa semua yang ada di ruangan ini, saudara membutuhkan air kehidupan ini. Air kehidupan. Bukan air minum yang seperti ini, saudara. Ya, terima kasih. Bukan air yang seperti ini. Ini air yang hanya kapasitasnya kalau saya minum air ini, saudara. Ketika saya haus, ketika tenggorokan saya kering, saudara, saya minum air ini untuk menyegarkan rasa haus saya, rasa dahaga saya, rasa kekeringan di dalam tenggorokan saya, saudara. Nah, Tuhan yang Tuhan mau berikan bukan air yang seperti ini, saudara.
Ketika saudara sedang mengalami ketawaran secara roh di dalam hati saudara, saudara sedang mengalami kehausan dalam hidup saudara, nah Tuhanlah sebagai air kehidupan yang mampu menyegarkan roh dan jiwamu saudara. Jadi di dalam Sakaria ini saudara, saya menamakan Sakaria pasal 14 ini yaitu air yang tidak kenal musim, saudara. Saudara dan saya harus meminum air ini yang tidak pernah kenal musim, saudara. Musim panas, air ini tetap mengalir. Musim dingin, tetap air ini mengalir, saudara. Kalau kita ada musim hujan, musim kering, saudara, ya kan? Nah, saudara, saya namakan di kitab Sakaria ini, saudara, saya namakan air yang tidak kenal musim, saudara. Jadi ibu bapak saudara sekalian membutuhkan air ini yang tidak kenal musim di dalam kehidupan saudara. Orang-orang hari ini mungkin berkata, oh ini musim krismon, oh ini musim paceklik, oh ini, musim itu dan musim apa saja saudara. Tapi orang percaya, orang yang minum air kehidupan Yesus saudara, tidak kenal musim. Artinya saudara, dalam musim kekeringan, musim kelaparan, musim BBM naik, musim apa aja saudara, ada pemeliharaan Tuhan. Karena air kehidupan ini tidak pernah kenal musim. Di sini dikatakan, saya baca sekali lagi, Oke, saya mulai baca lagi. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin, saudara. Jadi saudara dan saya ketika saudara minum air kehidupan ini, air kehidupan ini tidak pernah kering dalam hidup saudara. Tidak pernah kenal musim, mau musim panas, mau musim kering, mau musim punya duit, musim gajian atau enggak gajian, saudara. Itu terus mengalir. Itu terus mengalir, saudara. Enggak kenal musim, saudara. Karena air kehidupan ini terus mengalir dalam kehidupan ibu bapak saudara sekalian. Sumber berkat itu adalah Yesus. Sumber keberhasilan itu adalah Yesus. Sumber damai sejahtera itu adalah Yesus. Dan diumpamakan sebagai air yang terus mengalir dalam hidup saudara. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Jadi ketika saudara dan saya hidup saudara tidak ditentukan oleh tanggal tua atau tanggal muda. Hidup saudara tidak ditentukan seberapa besar gaji yang kau terima atau seberapa kecil yang kau terima. Saudara, mau gaji kecil enggak masalah, mau gaji besar enggak masalah, saudara. Karena ketika saudara dan saya hidup di dalam Yesus sebagai mata air dalam hidupmu, itu mengalir terus, meluap terus dalam hidup saudara. Meluap terus, mengalir terus, saudara. Karena itu saya namakan di kitab Sakaria ini, air yang mengalir dalam hidupmu tidak pernah kenal musim. Situasi lagi mood atau enggak mood, saudara. Seringkali kan kita ini, oh aku enggak mood hari Minggu ini, oh bulan ini aku enggak mood, ya kan? Enggak mood nyembah Tuhan, lagi kesel, saudara. Ketika air mengalir dalam hidupmu, saudara, air ini nggak peduli kamu lagi kesel, lagi kecewa, lagi apa, itu terus mengalir. Meluap-luap justru akan membersihkan rasa kekesalan saudara. Air ini yang mengalir akan membersihkan, menyapu bersih rasa suam-suam saudara, rasa ketawaran saudara, rasa kecemasan saudara, rasa ketakutan saudara, rasa kegelisahan saudara. Ketika air yang tidak kenal musim ini mengalir dalam hidup saudara, tidak peduli hatimu lagi kondisi kayak apa, saudara. Alir ini mengalir terus, meluap terus, saudara, meluap. Yang bisa menghentikan air ini, itu adalah sikap hatimu sendiri. Air ini bisa berhenti, bisa, saudara. Yang menghentikan air yang tidak mengenal musim ini adalah sikap hatimu sendiri. Kalau hatimu terus engkau kesal terus, engkau marah terus, engkau kecewa terus, saudara. Airnya itu bahasa Jermannya butek, saudara. Kotor, saudara. Keluar, saudara, kotor.
Jadi ketika kotor, dikit-dikit puyeng dah, pusing dah, capek dah, kesel dah, marah dah, stres dah, saudara. Lama-lama stroke, saudara. Iya kan? Karena apa, saudara? Air ini yang Tuhan berikan itu tidak pernah kenal musim. Air yang positif, air yang bersih, air yang menjernihkan, air yang memberi kebahagiaan. Air yang memberi sukacita, air yang membuat engkau berhasil, air yang membuat engkau segar, air yang membuat engkau fresh terus, saudara. Air yang seperti ini yang Tuhan berikan. Tapi berapa banyak, saudara, air yang Tuhan sediakan ini, saudara, campur gitu ya. Kalau air ini saudara campur dengan teh, saudara, maka air ini akan dinamakan air teh, gitu saudara. Ya kalau air ini saudara campur dengan air susu, saudara, maka akan menjadi teh tarik, saudara. Enak, ya kan? Diminum enak sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan selera saudara. Tapi jangan biarkan air ini, saudara, saudara campur dengan racun. Air ini jangan saudara campur dengan racun, saudara. Ketika air ini kalau campur dengan racun, saudara, hidup saudara tidak akan pernah lempeng. Hidup saudara tidak akan pernah jalan lurus. Hidup saudara akan terseok-seok. Akan sempoyongan, akan berat, saudara. Karena air yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara, itu adalah air yang tidak pernah kenal musim. Air ini menyegarkan. Tiap waktu, tiap hari, engkau butuh air ini, saudara. Jadi dalam kitab Sakaria ini, saya mengatakan, Yesus adalah air yang tidak pernah kenal musim. Dia adalah air yang menyegarkan. Waktu engkau tawar, maka Tuhan akan datang menyegarkan, membersihkan ketawaranmu. Waktu engkau cemas, maka air ini akan menyirami kecemasanmu, maka kecemasanmu itu akan hanyut, saudara. Karena itu, saudara, saudara dan saya harus terhisap dengan air yang tidak pernah kenal musim, saudara. Musim paceklik kah? Musim apalagi saudara, musim banyak, saudara. Musim panen, ya kalau musim panen enak, saudara ya. Biasanya itu kalau musim-musim sialah, musim ini, saudara. Kalau ketika saudara menghadirkan dan engkau terhisap Yesus sebagai mata air itu yang memberi input dalam hidup saudara, maka saudara dalam hidup saudara akan mengalir air yang tidak pernah kenal musim, saudara. Musim kering engkau tetap berseri. Orang musim ya, kemarin saya bincang-bincang sama Pak Dedi, Pak situasi mobil gimana? Gitu ya. Iya Pak, memang lagi ini musim jual beli mobil ini, apalagi dengan peraturan baru BPKB gara-gara Pak Joko Susilo, saudara, ya kan harus 3 bulan, 6 bulan, saudara. Orang yang jual mobil saya survei, saudara, mengalami penurunan, saudara. Tapi saya mau berkata, saudara, jika engkau ngerti Yesus sebagai air yang tidak pernah kenal musim, mau musim tingginya korupsi kah, mau musim situasi seperti ini, saya mau berkata, ada perbedaan bagi anak Tuhan. Yang kedua sekarang. Yang kedua, Yesus sebagai mata air yang kedua, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita lihat kitab Wahyu pasal 7, Saudara. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 17. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 17, perhatikan, oke. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya menamakan mata air kehidupan yang kedua, yaitu air kehidupan atau air sukacita, saudara.
Jadi yang kedua ini, air sukacita akan meluap dalam hidupmu, bukan air duka cita, saudara. Lihat di sini. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Karena yang duka cita sudah dijalani oleh Yesus. Penderitaan anak domba Allah itu sudah dijalani. Semua misteri ketakutan, misteri kekelaman, misteri kecemasan, itu sudah dilewati, saudara. Misteri duka cita, lembah bayang-bayang maut, itu sudah dilewati oleh Yesus. Karena itu, saudara, saya namakan mata air yang kedua ini, mata air sukacita, bukan duka cita. Karena di sini dikatakan, dan Yesus akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, kita tidak akan pernah menangis lagi. Karena itu sebelum menangis dilarang, menangislah untuk jiwa-jiwa. Bukan menangis, aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan kok berikan saya suami yang model seperti itu Tuhan. Tuhan. Air matamu engkau keluarkan hanya air mata persungutan, apalagi air mata buaya. Saudara, hari ini Tuhan berkata bahwa di mana pagi hari ini ada urapan kemurahan turun atas hidup saudara. Jadikan Yesus sebagai mata air yang kedua ini, mata air sukacita mengalir dalam hidupmu. Ketika mata air sukacita mengalir dalam hidupmu, sering saya gunakan dalam bahasa Jermannya, setan ora doyan demit ora dulit leloro padha lunga, amarga percaya rezekine teko saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Ketika air sukacita itu mengalir dalam hidupmu, saudara, setan demit dari manapun tidak berani toel-toel saudara. Amin. Karena apa? Air sukacita itu meluap dalam hidupmu, maka santet, teluh, tenung, pelet, hipnotis tidak bisa menyentuh orang yang menerima air sukacita. Haleluya. Dan air ini, saudara, ketika meluap dalam hidupmu, engkau awet muda. Coba, saudara, kalau engkau pengen cepat tua, gampang marah aja. Sering marah-marah, sering ngambek, sering mutung, sering kecewa, saudara. Umur 17 tahun semestinya segar kayak 71 tahun, saudara. Saudara, karena seperti itu. Gak ada air sukacita dalam hidup saudara. Hari ini, Yesus hadir dalam hidupmu sebagai sumber mata air yang kedua. Mata air sukacita meluap dalam hidup saudara. Ketika orang dikuasai sukacita, saudara, orang itu jauh dari sakit hati. Orang yang dikuasai sukacita itu jauh dari ngambek. Orang yang dikuasai sukacita jauh dari kekecewaan. Jauh dari mutong. Jauh dari meninggalkan pertemuan-pertemuan, saudara. Dekat dengan Tuhan. Karena apa? Air sukacita meluap-luap dalam hidupmu. Ketika air sukacita ini meluap-luap dalam hidupmu, saudara, orang benar dikejar-kejar oleh berkat. Amen. Saudara, kabar sukacita sih saudara. Kemarin sudah ketemu sama Pak Tony ya. Bu Tres ngomong jangan bilang Pak Haji. Karena dulu dia Katolik pindah jadi Haji saudara. Jadi kita nggak imani supaya Pak Tony ini kembali lagi ke Tuhan saudara. Jadi jangan dibilang Pak Haji Tony saudara. Kalau orang Kristen ngomong dia Pak Haji Tony berarti saudara setuju. Amin dia jadi haji. Benar juga sih saudara. Ya kan? Ngomong aja sama Pak Tony ya. Oh namanya Antonius saudara. Ya kan? Antonius ganti Muhammad Haji Muhammad Tony saudara. Ya kan saudara. Ya sudahlah biarkan aja saudara. Karena apa? Karena di Kristen kan nggak boleh istri dua saudara. Nikah sirih saudara apalagi saudara. Ya kan? Di Kristen kan satu istri saudara. Nah ini Pak Haji ini Pak Tony ini saudara ya pengen supaya dapat istri lagi saudara. Nah, oke, lupakan itu saudara. Artinya bahwa beliau bilang untuk sementara ini belum dijual saudara. Ya sudah, biarkan Tuhan sendiri yang bekerja. Tapi kemarin saya sudah tawar saudara, lela situ ada pecel lela, sebelahnya ada ruko yang dijual saudara.
Saya sudah tawar 1M, saudara. Keren kan? Gak punya duit, tawar 1M, saudara. Sudah. Pokoknya suruh tawar-tawar aja gitu, saudara. Ya kan? Makanya saudara nanti kalau saudara terhisap dengan saya, saudara akan menjadi nyentrik seperti pemimpin saudara. Ya kan? Kalau saudara nggak mau terhisap dengan saya, ya sudah. Hidupmu akan biasa-biasa aja gitu ya. Nah, hidup saya tuh penuh dengan tantangan. Saya senang kalau ada tantangan begitu, saudara. Ketika ada tantangan bersama dengan Tuhan, tantangan itu jadi ngeri-ngeri sedap, saudara. Ya kan? Endingnya, terakhirnya itu sedap, saudara. Saya sudah tawar kemarin, yang punya Pak Haji juga, saudara. Ya kan? Orang Solo, dia tanya sama saya, Bapak aliran apa? Oh, saya aliran saya, kiblat saya sama Isa Al-Masih dan saya belajar dari Syekh Siti Jenar. Oh, gitu. Saya lupakan itu karena saya mau ngomong sumber mata air sukacita ini mengalir dalam hidup saudara. Yang kedua, sumber mata air sukacita. Yang pertama, Yesus sumber mata air yang tidak pernah kenal musim. Haleluya. Pak Tata nanti lagu sumber mata air ya diri. Nah, luar biasa. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Oke, yang ketiga, saudara, Wahyu pasal 21 ayat 6. Ya, ini temanya, saudara. Wahyu pasal 21 ayat 6 mengatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Luar biasa. Dikatakan firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semuanya Yesus telah selesaikan. Dan dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Luar biasa. Jadi yang keempat, Yesus sebagai mata air kehidupan yang keempat. Yang ketiga, air keabadian atau air mujizat, saudara. Saudara, jadi kalau saudara mau menerima air mujizat, saudara, nggak perlu saudara pergi ke Sungai Gangga, nggak perlu engkau pergi ke Arab Saudi ngambil air Zam-Zam, saudara. Saya mau berkata, di tempat ini ada mata air kehidupan. Di tempat ini ada Yesus. Ketika engkau datang ke tempat ini, engkau memperoleh air kehidupan. Seperti seorang perempuan Samaria, saudara. Ketika dia menimba air, saudara. Perempuan Samaria menimba air, saudara. Dia membutuhkan air untuk menyegarkan hidupnya, saudara. Tapi Yesus datang kepada perempuan ini. Suku berbeda, saudara. Ketika Yesus datang, kenapa perempuan Samaria ngambil air pada siang hari, saudara? Menurut budaya Yahudi, itu ada sebuah tradisi, saudara. Orang Samaria sama orang Yahudi tidak boleh berkomunikasi atau berhubungan, saudara. Tidak boleh. Tetapi Yesus mendobrak batasan-batasan seperti itu. Justru ya ketika perempuan yang sedang kehausan ini, saudara. Dia ngambil air, Yesus datang kepada perempuan Samaria ini. Berikan aku air minum, air kepadaku. Saudara, apa yang dijawab oleh wanita ini, saudara? Wanita ini cetus. Wanita ini lagi ada kepahitan. Wanita ini lagi kesel, saudara. Kalau Yesus minta air, jawabannya, loh kamu orang Yahudi, ngapain kamu minta air sama orang Samaria? Cetus. Ada sikap-sikap yang cetus. Ada sikap-sikap yang pahit, saudara. Keluar dari wanita ini, saudara. Saudara. Tapi Yesus sebagai sumber mata air yang penuh kasih. Jika engkau tahu, engkau berhadapan dengan siapa. Kalau engkau akan menerima air daripadaku, engkau tidak akan pernah haus. Saudara. Singkat cerita, Yesus tanya, suamimu di mana? Oh, ada di rumah. Yesus ngomong, iya, suami yang di rumahmu itu bukan suamimu. Dia mulai dikonseling, dia mulai terbuka. Saudara, ternyata wanita ini, saudara, dia memiliki 6 suami, saudara. 6 laki-laki, saudara. Artinya, wanita ini, saudara, tidak pernah boleh ditafsirkan bahwa wanita ini sedang terbelenggu dengan roh perzinahan, saudara. Dia nggak puas dengan satu laki, saudara. Haus seks, saudara. Tapi ketika dia ketemu Yesus, saudara, dia mendapat jawaban dari rasa kesepiannya, dari rasa haus,
hawa nafsunya, saudara. Ibu bapak saudara sekalian. Jadi yang ketiga ini saya namakan Yesus adalah sumber mata air keabadian. Dikatakan dari awal sampai omega. Dari awal sampai akhir. Ibu bapak saudara sekalian. Kalau engkau minum air keabadian ini. Air sukacita ini. Air mujizat ini dalam hidup saudara. Saudara, kalau dia sumber mujizat. Berarti saudara siap-siap untuk melakukan mujizat. Kalau sumber mujizat ini ada dalam hidup saudara, siap-siap saudara akan melakukan mujizat-mujizat. Karena firman Tuhan mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ketika engkau tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Ketika orang itu dikuasai kuasa kegelapan, engkau diberi kuasa untuk mengusir setan. Ketika orang itu dalam kondisi kemiskinan, kekurangan, engkau datang membawa berkat dan doa memberkati mereka. Karena apa? Mujizat ada padamu. Kenapa mujizat ada dalam diri saudara? Karena sumber mata air mujizat itu ada dalam hidupmu, saudara. Ketika sumber mujizat itu ada dalam hidupmu, saya mau berkata, engkau bukan hanya dekat dengan mujizat, tetapi engkau akan melakukan mujizat. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya! Amin. Keren bukan? Dahsyat saudara. Saudara ini benar-benar luar biasa loh. Ini khotbah fresh saudara. Saya selalu dapat fresh, saya belum khotbahkan kemana-mana. Makanya saudara dan saya itu harus terhisap dengan saya. Saudara harus terhisap dengan gereja ini. Saudara harus mendapat input dari saya. Saudara harus mendapat input dari gereja ini saudara. Karena sumber kita ini Yesus saudara, pengalir. Ya, saya beri contoh begini saudara. Oke. Tolong lampu ini dimatikan semua. Ya. Boleh dimatikan? Oke. Udah dicolokin Mas? Oke ya. Matikan semua baik di depan, Saudara. Haleluya. Mas bisa dibantu Mas Grace? Ya. Saudara, saya bicara tentang input, tentang pewahyuan, Saudara. Kita ini gelap, katakanlah ini gelap ya, nggak ada lampu lah, gelap, Saudara. Oke, nyalain. Ya. Nah, saudara, bicara tentang input, bicara tentang terhubung, terhisap dengan Tuhan, saudara. Saudara lihat, tadi ya kita terang. Nah, saya mau katakan, karena bola ini, lampu ini terhubung, saudara, ya, terhubung dengan arus listrik. Kan saudara, arus setrum yang ada yang membuat ini lampu ini nyala, saudara. Saya mau kasih tahu seberapa besar saudara dan saya terhisap dengan Tuhan. Ini lampu ini saya cari tadi yang 5 watt. Kalau saudara terhisapnya dengan Tuhan, dengan gereja, dengan saya, saudara. Kalau engkau hanya memberikan hidupmu itu hanya 5 watt, saudara, 5% katakan begitu. Saudara, penerangannya cukup segini. Engkau hanya menerima dan sediakan kapasitasmu, engkau menerima input dari saya, mendapat input dari Tuhan, mendapat input dari gereja, dan engkau terhisap dengan gereja. Engkau hanya memberi, saudara, dengan cuma 5 watt, saudara. Peneranganmu sampai di sini. Maaf. Bahasa Jermannya remeng-remeng. Tapi memang suka sih ada orang yang suka hidup dalam remang-remang, saudara. Makanya ada warung remang-remang. Gak ada kan namanya warung terang-terangan, saudara. Gak ada, saudara. Nah, saya mau beritahu, saudara, jangan menjadi orang Kristen, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, menjadi gereja yang remang-remang. Kagak ada nyali. Beraninya di tempat remang-remang, saudara. Hari ini ada banyak model kekristenan seperti itu. Padahal Tuhan memberikan air keabadian, air mujizat itu mengalir, meluap-luap dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Air itu tidak pernah berubah. Karena
Sudah. Lihat. Oke, diganti Mas. Dengan buat yang berikut. Belum sakti dia, panas loh. Belum sakti nggak apa-apa sudah, dia belajar. Nanti habis ini sakti. Ini berapa watt? 15 sudah. Lebih berbahaya, tapi masih belum blank, belum kinclong. Sekalian pengumuman saudara, dalam waktu dekat ini saya buat cucian motor namanya ben kinclong. Promosi saudara. Artinya biar bersih saudara. Ben kinclong itu biar bersih saudara, ya kan? Nah, nanti di Gria Jakarta sudah dalam tahap pembangunan. Ini nanti anak-anak semua saudara yang nggak ada kegiatan, ya kan? Silahkan nanti sama-sama di sana. Kalau saudara bawa motornya mau cuci sendiri gratis saudara, hanya bayar sabunnya saja. Lu kok iklan saudara? Nah saudara kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Waktunya udah jam 9 cepet amat sih. Ya? Terusin aja ya, biarin aja ya. Saya lanjut. Nah kalau kehidupan saudara terhisap saudara hanya sekapasitas 15 watt, 15%. Saudara, ya saudara akan mendapatkan seperti ini. Cahayamu belum menerangi semuanya. Jangan saudara punya mental mau doa seperti ini, itu udah gak zaman jadul. Doanya gini, dulu saya dengar ya guru sekolah minggu ngajarin begini. Tuhan jadikan aku lilin-lilin kecil. Ini bukan zamannya. Sudah petromak, sudah pakai obor, sudah pakai genset, saudara, udah pakai LED. Nah nanti saya jelaskan juga LED, saudara. Masalah lampu LED, saudara. Ya, ini saudara, kapasitas seringkali kita ini terhisap, saudara, sama gereja seberapa persen, saudara. Hidupmu maukah engkau saudara berikan kepada Tuhan lewat gereja ini 5 menit, 5%, bukan 5 menit, ya 5% atau 15%, saudara. Kita ganti lagi, saudara. 25, saudara. Saudara, Yesus sudah berikan sebagai sumber mata air. Saudara pun saat hari ini waktu dibaptis bukan dicipratin, saudara. Oh Yesus sumber air, bukan dikaprat, saudara. Saudara tenggelam. Saudara dibasah, semuanya basah. Karena apa? Nanti saudara baca, nanti saya tunjukin ayatnya. Saudara, Tuhan itu bukan hanya sungai yang kecil, tapi sungai yang luas. Bukan hanya sungai yang luas, Yesus itu laut yang besar. Sehingga orang di situ bisa berenang, bisa bawa kapal, bisa bawa apa aja, saudara, di sungai itu, di laut itu, saudara. Artinya apa? Sekecil apapun, sebesar apapun masalahmu, ketika kau tenggelam dan terhisap dengan Yesus, semuanya akan beres. Beri kemuliaan. Saudara, ini 30. Ya kan? 30 aja belum terang, saudara. Ya ada orang Kristen ini 30 mestinya kan genjreng gitu ya. Kenapa 30 kok masih remang-remang ini? Karena 30 ininya masih ada bersumur-sumur, saudara. Memberinya nggak tuntas. Memberinya ke gereja cari untung. Lalu kalau beri ke gereja untungnya apa, saudara? Jadi nggak remang-remang, saudara. Ya kan remang-remang. Melayaninya nggak sepenuh hati, saudara. Ngasih persembahan, mau pergi ke gereja, mampir ke warung, beli permen dulu pakai 100.000, saudara. Itu kerecehan, saudara. Maaf gak nyinggung, hanya nemplak. Saudaraku, berapa besar engkau terhisap, berapa besar engkau punya nyali keberanian untuk memberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan pernah memberikan bukan hanya 10%. Tuhan bukan memberikan 20%. Tuhan bukan memberikan 25%. Tuhan memberikan kepadamu air kehidupan bukan 30%. Tuhan memberikan kepada saudara 100%, bahkan 1000%. Apakah seperti itu? Oke, tadi yang disinggung sama Bu Oni, yang sekarang udah era modern, globalisasi, saudara. Yang namanya ada namanya lampu ini, saudara. Lampu LED, saudara. Ya, ada namanya lampu LED, saudara. Bagus sih, saudara, lampu LED ini hemat energi, ya kan?
hemat energi ini 5 watt, tapi penerangannya katanya bisa 10 gitu. Hemat energi, saudara. Nggak masalah sih saudara kalau hemat energi, tapi saya beritahu saudara, kalau sama Tuhan jangan pernah berhemat, jangan pernah berhemat-hemat kan? Firman Tuhan berkata seperti itu di kitab Amsal. Jangan berhemat-hemat untuk Tuhan, saudara. Bahasa Jermannya jangan medit, jangan pelit sama Tuhan, jangan kikir sama Tuhan. Tuhan bisa, kalau saudara medit, Tuhan lebih medit saudara sama saudara. Kalau saudara pelit, saudara, maka Tuhan lebih pelit, saudara. Saya beritahu, saudara. Maksudnya masih ada 5 lah, saudara. Jadi sampai sini dulu aja, saudara. Saya kasih tahu. Oke. Berapa besar saudara terhubung dengan Tuhan? Sekarang saudara, kita nyalakan lampunya semuanya. Oke, kita tepuk tangan, musik menyalakan semua. Ilustrasi ini itu bicara tentang kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat hari ini engkau 5 watt penerangan saudara, berkat saudara mungkin 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 20 watt, ada 30 watt, saudara. Saya mau aja, semuanya sih nggak salah, saudara. Itu masing-masing seberapa besar engkau berani membayar harga sama Tuhan. Ketika engkau dalam kondisi 5 watt hari ini, engkau terhisap dengan saya hanya 5 watt. Engkau terhisap dengan gereja hanya 5 watt, saudara. Atau 5%, saudara. Katakanlah begitu. Engkau terhubung dengan Tuhan hanya 5%, saudara. Engkau terhubung dengan saya 5%, saudara. Engkau terhubung dengan Tuhan 5%. Tuhan itu kan Bapak yang adil, saudara. Gak mungkin orang terhubung dengan 5% akan dikasih 100 miliar. Gak mungkin. Sesuai dengan kapasitasnya. Karena kapasitas, kalau kapasitas saudara, mental saudara 5%, Tuhan pun juga tahu, oh ini kan mentalnya 5%, saudara. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan kapasitasmu, naikkan level saudara, naikkan iman saudara. Saya bisa seperti ini karena saya terhubung dengan Tuhan, saya terhisap dengan Roh Kudus, saya terhisap dengan firman Tuhan, dan ketika saya terhisap, saya melihat, saya mengalami, di situ saya mulai naikkan level saya, mental saya. Kalau dulu, saudara, saya maaf, saudara, dulu mental saya memberi persembahan 1.000, 2.000, saudara. Saya mulai tingkatkan persembahan saya tingkatkan level saya. Apalagi saya dengar BBM dalam bulan Juli ini mau naik, saudara. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, pemerintah aja mau menaikkan BBM. Saya percaya, pikiran saya sebagai orang rohani, saudara, saya melihat kalau ada pengumuman pemerintah menaikkan BBM, saudara, saya beritahu, pemerintah berkata, kenapa harus dinaikkan? Karena BBM Pertamina mengalami kerugian sekian persen, saudara. Saya beritahu, surga nggak pernah rugi. Amin. Surga nggak pernah rugi. Amin. Surga tidak pernah rugi. Surga tidak pernah rugi. Bapak Ibu dan sekalian, ketika ada pengumuman pemerintah, pemerintahan ini kan menggambarkan gambaran dari pemerintahan dalam roh, bahwa pemerintahan dunia boleh rugi, pemerintahan dunia boleh divisit. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, pemerintahan surga tidak pernah rugi. Jadian seperti itu, pengen jadi pendeta gilip-gilip betul.
Hilbert saudara, pengen jadi pendeta kayak Pak Niko. Kalau jadi shalom, nyanyi kasih Tuhan itu luar biasa. Langsung kasih dari surga. Itu warnanya Pak Niko. Jangan ikut-ikutan. Jadilah dirimu sendiri. Haleluya. Tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus. Jadi dirimu sendiri. Seberapa besar engkau terhisap dengan Tuhan, seperti itulah engkau akan jadi. Haleluya. Amin. Saudara, Yesus sumber mata air. Amin. Saya sebetulnya masih banyak mau ngomongkan mas saudara, tapi kasihan nanti pakai ya. Petugas perjamuan kudus silakan maju ke depan. Haleluya. Saya minta Pak Doni untuk